paluang kuinroi salau kumo amoli jinna salau kumo amoli simbu kiriamu aneku pilih ruana bagi amte 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Kali ini bersama saya Dewi Satriani dalam program acara obrolan khusus, obrolan spesial yang pastinya. Dan tema kita yaitu tema Stacita Siaran Pelestari Budaya, Gau Maraja, Leang-leang menuju warisan dunia. Seperti apa pembahasan kita pada siang hari ini? Baik, di studio sudah hadir ketiga narasumber kita, luar biasa sekali. Ini ada Bapak Yusriyadi Arif, beliau adalah Sekretaris Gau Maraja Kabak Protokol Pemda Maros. Iya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Yusriyadi Arif. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan Dewi Pak. Dengan Iya, Mbak Dewi. Ya, oke. Dan yang selanjutnya ada pengurus perwira LPMT Bapak Profesor Dr. Muhlis Handrawi SSM Hum. Assalamualaikum, selamat siang Pak Profesor. Waalaikumsalam dan selamat siang. Selamat siang, ya. Dan yang berikut narasumber kita yang ketiga, beliau adalah GM Geopark Maros Pengkep. Ada Pak Dedi Irfan B. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, iya. Mudah-mudahan. RRI. Ya. Iya, oke. Mudah-mudahan saja kita bersama diberikan kelancaran dalam kegiatan kita untuk hari ini. Baik, kalau gitu langsung aja dengan pembahasan kita. Nah, sebenarnya apa sih itu Gau Maraja? Iya, boleh dijelaskan nih Gau Maraja? Iya, Gau Maraja ini adalah merupakan event, salah satu platform multi event sebenarnya yang awalnya itu diinisiasi atau difasilitasi oleh Balai Pelestarian. Dulunya Nilai Budaya, kemudian beberapa tahun terakhir itu kemudian diambil alih oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Gau Maraja ini merupakan ajang kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, juga komunitas penggiat budaya dan masyarakat umum. Jadi tujuan utama dari penyelenggaraan Festival Gau Maraja ini adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah, baik di pusat sampai ke daerah, begitupun juga dengan penggiat budaya serta masyarakat umum. Iya. Tujuannya tentu adalah bagaimana kita masing-masing pihak ini berkolaborasi dalam rangka bagaimana melestarikan budaya dan nilai budaya yang ada di masyarakat. Iya. Dari secara etimologi, Gau Maraja ini kan sebenarnya bahasa Bugis. Iya. Bahasa Bugis Bahasa yang terdiri Bugis. dari dua kata. Gau itu berarti kegiatan atau perbuatan, kemudian Maraja itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu akbar. Jadi bisa kita definisikan bahwa Gau Maraja ini adalah perhelatan besar yang tentunya dikolaborasikan dari pemerintah begitupun masyarakat dalam rangka membangun sinergitas para pihak dalam rangka mewujudkan pelestarian kebudayaan ya sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Jadi dari sejarah perhelatan Gau Maraja ini kan sebenarnya untuk tahun ini itu dilaksanakan di Kabupaten Maros. Iya.
Ini sudah yang keenam kalinya. Yang keenam kalinya Iya, ya. Mbak Dewi. Jadi Iya. keenam kalinya, awalnya itu dimulai di tahun 2019, 2020, 2021 itu dilaksanakan di Kota Makassar. Kemudian penyelenggaraan Gaup Maraja ini dilaksanakan berikutnya di Kabupaten Sopeng. Sopeng. Terakhir tahun kemarin itu di Kabupaten Baru. Nah, dan pemerintah tahun ini. Kabupaten Maros melihat event ini cukup bagus. Iya. Makanya kami dari pemerintah daerah mengambil momentum ini Iya. dan insya Allah nantinya itu akan diintegrasikan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros yang ke-66. Oh, jadi sekaligus dirangkaikan gitu ya? Betul, Oke. betul. Nah, itu event dari Gaup Maraja sendiri itu diadakan pada tanggal berapa ini? Ya, jadi rencananya kita mulai itu pembukaan di tanggal 3 malam, 3 Juli. 3 Juli, kemudian 3 sampai 5 Juli. Itu ada beberapa rangkaian kegiatan, Iya. termasuk nanti ada acara simposium internasional, kemudian ada karnaval budaya, ada pegelaran kesenian tradisional, Iya. dan ada juga event olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Oh, oke. Iya. Nah, itu selama 3 hari semuanya merupakan acara inti gitu ya? Iya, betul. Wah, luar Ini biasa. dikemas menjadi beberapa event dan dilaksanakan itu dalam rangka juga memperingati hari lahir Kabupaten Maros yang ke-66. Dan dihadiri oleh Nah, insya Allah ini akan dihadiri untuk simposium internasionalnya itu iya, sudah dari beberapa akademisi dan peneliti itu sudah 12 negara. 12 negara. Jadi luar simposiumnya ini memang bersifat internasional dan akan mendatangkan para periset dari berbagai negara yang akan membahas Maros secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum terkait sejarah kebudayaan yang ada di Maros dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Oke, baik. Kalau gitu bisa dijelaskan nih sejarah lahirnya Gaup Maraja hingga menjadi acara budaya tahunan seperti sekarang ini. Ya, iya itu yang saya sampaikan tadi bahwa Iya. awalnya itu dilaksanakan 2019. Sebenarnya ini adalah sebenarnya festival budaya Festival budaya. ya Oke. yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya pada saat itu. Kemudian ada juga komunitas perwira perkumpulan Wijala Patau Matanatika yang merupakan entitas adat komunitas budaya yang memang konsen juga dalam rangka pelestarian kebudayaan. Ini memang sifatnya dalam rangka program pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Iya. Jadi awalnya memang ini dikemas dalam rangka pelestarian objek Iya. pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi platform multi event yang tentunya tujuan utamanya adalah sebenarnya itu tadi membangun sinergitas Sinergitas ya. Oke. baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian komunitas budaya dan masyarakat umum. Ya tentu harapannya bahwa pelestarian kebudayaan ini harus menjadi atensi dan kewajiban kita bersama para Iya. pihak dalam rangka mewujudkan pelestarian kebudayaan. Dan pada akhirnya adalah bahwa nilai-nilai budaya ini memang harus kita pelihara dan harus diajarkan, disosialisasikan ke masyarakat karena di situ ada nilai-nilai luhur Iya. yang mesti menjadi pegangan kita, diinternalisasi ke dalam sanubari setiap individu, kelompok masyarakat, dan dimanifestasikan dalam perilaku, tindak laku, kehidupan masyarakat, begitupun juga bernegara dan Iya. sebagainya. Oke, Iya. baik. Baik, bagaimana hubungan antara Gaup Maraja dan kawasan leang-leang yang kini menjadi sorotan dunia? Kenapa leang-leang kita pilih? Iya. Beberapa waktu lalu itu ditemukan lukisan tertua di dunia dari
penelitian dari Australia bersama tim yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan dan beberapa ahli itu menemukan lukisan tertua di dunia yang berumur kurang lebih 51.000 tahun yang lalu. Iya. Ini kita menyebut kawasan Leang-Leang karena Leang-Leang ini sudah dikenal. Tetapi kalau situs yang tempat ditemukannya lukisan tertua itu di dekat kawasan Leang-Leang. Tapi kita hanya menyebut mengusung Leang-Leang karena Leang-Leang itu sudah cukup dikenal. Iya. Harapannya kemudian dengan momentum pelaksanaan Gau Maraja ini kita bisa mempublikasi dan membangun narasi bahwa Leang-Leang yang ada di Maros itu merupakan gerbang peradaban manusia purba di dunia. Itu terindikasi dengan beberapa temuan-temuan dari hasil penelitian. Sebelum-sebelumnya itu banyak ditemukan peninggalan artefak yang cukup bisa mengguncang dunia, dan ini dibuat di jurnal Nature dan itu diakui dunia bahwa kawasan ini menyimpan potensi budaya. Masih banyak misteri yang harus digali dan dipecahkan dalam rangka peningkatan tentunya tujuan ilmu pengetahuan dunia, terkhusus di pengetahuan kebudayaan peninggalan arkeologi. Oke. Ya. Dari perspektif Sekretaris Gau Maraja, bagaimana proses kurasi acara dilakukan? Apa filosofi tema tahun ini Leang-Leang sebagai gerbang peradaban manusia kuno dunia nih? Ya, jadi kita mengangkat tema Leang-Leang sebagai gerbang peradaban manusia purba dunia karena yang seperti yang tadi saya sampaikan, dengan potensi yang kita miliki, ya ini harus kita pahami merupakan peluang sekaligus tantangan dalam rangka bagaimana peninggalan kebudayaan ini bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam arti bahwa potensi ini kan merupakan daya tarik wisata yang tentunya ini bisa menjadi tantangan semua pihak dalam rangka bagaimana potensi peninggalan sejarah kebudayaan yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan, dilestarikan, ya tentunya salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pengembangan daya tarik wisata di masa yang akan datang. Jadi Leang-Leang kita usung karena ini salah satu site yang sudah existing di Kabupaten Maros itu sebagai objek wisata, dan masyarakat dan pemerintah daerah sudah mendapatkan manfaat secara nyata baik dalam bentuk pendapatan asli daerah, kemudian masyarakat bisa melakukan usaha wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian sehari-hari. Ya, Oke, baik. Nah, ini apa saja elemen budaya lokal yang secara konsisten diangkat dalam festival ini? Ya, secara umum bentuk-bentuk kesenian atau adat istiadat tradisional kita khususnya di Sulawesi Selatan itu kan kurang lebih hampir sama. Tetapi ada nilai khas yang kita akan pagelarkan, tampilkan, itu salah satunya adalah pagelaran teatrikal purba. Jadi komunitas atau entitas seni budaya yang ada di Maros ini memang telah membahas dan merancang bentuk pertunjukan baik yang sifatnya asli, begitupun juga mungkin seni kreasi, tari kreasi yang akan ditampilkan pada saat kegiatan pembukaan, begitupun juga nanti di acara gala dinner. Jadi salah satu pagelaran itu ada namanya tari kolosal. Jadi di pembukaan itu ada tari kolosal yang memang itu mencirikan Maros. Kemudian ditampilkan juga di situ ada perkusi. Ada perkusi juga. Ya, apalagi istilahnya yang dikolaborasikan dengan tari-tarian. Kemudian juga ada tari Akarena Pepe yang akan dilaksanakan di gala dinner.
Iya. Kemudian beberapa event pagelaran budaya lainnya, termasuk karnaval budaya. Oh, ternyata cukup banyak juga ya Iya, ditampilkan. betul. Itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana masyarakat adat dan komunitas budaya lokal terlibat dalam penentuan isi acara? Ya, dari awal komitmen kita memang ini merupakan kesempatan bagi pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Maros. Jadi tidak serta-merta panitia ini membuat rancangan kegiatan itu semaunya. Jadi dari awal memang kita diskusikan kira-kira di dalam event Gau Maraja ini pagelaran apa yang bisa kita tampilkan dan itu bisa mencerikan atau merepresentasikanlah Iya. budaya dan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Maros untuk dipagelarkan, diperlihatkan, yang tentunya ini kan menjadi kebanggaan kita khusus untuk di masyarakat Kabupaten Maros. Jadi mulai pelibatan konsep, makna yang akan makna apa yang akan disampaikan di situ itu sudah memang kita kasih mereka untuk membuat konsepnya, kemudian kita kurasi, ada kombinasi mungkin bagaimana bentuk pagelarannya, itu juga kami dibantu dan berkonsultasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan. Oke, baik. Kalau begitu sebelum kita lanjut dengan Profesor Dr. Mulis Hadrawi, ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di obrolan khusus untuk program acara kita pada siang hari ini berkaitan dengan Gau Maraja
leang-leang menuju warisan dunia. Baik, kita lanjut lagi nih, saya menuju ke pengurus perwira LPMT, Bapak Profesor Dr. Muhlis Hadrawi SSM Hum. Iya, Bapak Profesor. Nah, ini bagaimana posisi dan kontribusi masyarakat adat dalam pelestarian budaya di kawasan ini? Silakan, Pak. Baik, Mbak Dewi. Saya berbicara dalam konteks perwira LPMT. Ini perwira LPMT ini singkatan dari adalah Perkumpulan Wija Raja Lapatok Matanatika. Iya. Memang terkesan sebagai organisasi yang berbasis konvensional. Iya. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan dan gagasan-gagasannya itu adalah lebih kepada hal-hal yang sifatnya profesional. Iya. Dari tahun 2023 perwira LPMT ini sudah melibatkan dalam event-event kebudayaan, terutama yang terkait dengan Gau Maraja ini pertama dilakukan di Sopeng. Iya. Kalau tidak salah itu yang ketiga tahun 2023. Nah, di awal perwira sudah melakukan komunikasi bincang-bincang dengan pihak pemerintah Sopeng dalam hal ini pada masa Bupati Pak Andi Kaswadi yang mencoba mencari satu menu yang lebih kreatif, lebih sensasional mengenai pelaksanaan Gau Maraja. Maka ditemukanlah satu model baru di situ atau model yang lebih luas yang kemudian memang disambut baik dengan Kepala BPNB pada masa itu masih dijabat oleh Pak Andi Samsurijal. Oke. Nah, salah satu yang penting di situ dihadirkan adalah selain dari penampilan atau pertunjukan kebudayaan lokal, juga ada plusnya, yakni ada seminar internasional. Nah itu, seminar ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting karena menjadi satu momen untuk menggali sekaligus mewartakan poin-poin yang penting di dalam khasanah suatu daerah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan dan terutama yang telah menjadi riset yang kemudian sekali menghadirkan para peneliti atau penulis-penulisnya di satu forum yang kemudian kita sebut dengan seminar internasional dan dengan skala yang lebih luas karena sifatnya internasional. Jadi siapa saja yang pakar dalam bidangnya, terutama yang berkaitan dengan sejarah, tentang kebudayaan, tentang hal lain termasuk filosofi misalnya kebudayaan, itu dihadiri langsung oleh penggagasnya. Sehingga melibatkan beberapa pakar dari dalam maupun luar negeri. Dan itu pun juga yang terjadi pada event Gau Maraja di Maros tahun 2025 ini. Nah, untuk Maros posisi juga yang sama diambil oleh perwira LPMT, yakni mulai dari gagasan untuk melaksanakan Gau Maraja di 2025 ini itu memang sudah digerakkan di tahun 2024 setahun sebelumnya. Nah, ini hal yang sangat menarik karena Pak Bupati dalam hal inilah Pak Hadir Syam menyambut dengan baik gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh teman-teman dari perwira Perkumpulan Wija Raja Lapatok Manateka yang disponsori oleh ketuanya oleh Pak Andi Safri Pamulu. Dan kami terus-menerus berdiskusi dengan pemerintah Maros hingga lahirlah satu model pelaksanaan Gau Maraja yang 2025 ini yang lebih semarak lagi, lebih besar, bahkan lebih sensasional. Karena bukan lagi seminar tapi lebih naik di taraf konferensi internasional. Ya. Nah, ini penting, satu poin penting yang perlu dicatat dalam konteks perwira karena
walaupun lembaga yang sifatnya berbasis dalam tanda petik kebangsawanan, wijah raja, akan tetapi gagasan-gagasan yang disampaikan itu lebih kepada profesional dan intelektualitas. Jadi bagaimana perwira ini mencoba memberi definisi-definisi baru tentang pemajuan kebudayaan sebagai salah satu poin yang penting di dalam organisasi ini untuk meng-up kebudayaan di masa depan. Nah, salah satu hal yang penting dilakukan ini adalah bahwa kebudayaan itu perlu dikabarkan, perlu dipublish, perlu didudukkan dan dibicarakan bersama. Ada pembicara, ada pendengar dalam jumlah yang pendengar yang tidak sedikit. Nah, maka lahirlah gagasan-gagasan seperti konferensi yang merupakan bagian daripada Gok Maraja di 2025 ini. Oke. Nah, Pak Prof, apa tantangan utama dalam menjaga kearifan lokal tetap hidup di tengah modernisasi? Ya, tentu saja tantangannya adalah ya sekarang kebudayaan kita itu kan sudah tidak ada batas lagi dengan dunia luar. Batas-batas negara satu dengan negara lainnya tidak ada lagi. Sekarang kebudayaan berada dalam protokol langsung saja. Jadi dari Amerika detik yang terjadi di sana bisa dikonsumsi saat ini pula di Sulawesi atau di mana-mana. Artinya apa? Bahwa arus pergerakan informasi, model gaya, style life, kebudayaan luar itu dimamah biak oleh generasi kita. Nah, ini menjadi satu tantangan. Maka pikirannya sekarang ini adalah bagaimana kita ini mengambil satu posisi yang amat penting bahwa narasi kebudayaan bukan saja didominasi oleh Eropa, oleh Korea, oleh luar, tetapi kita juga harus melakukan satu penguatan-penguatan dan salah satu juga strategi yang penting itu adalah dengan mengambil momen-momen Gok Maraja seperti ini, karena ini adalah event kebudayaan yang besar. Jadi kita mencoba mengambil satu jedah sejenak dari informasi dari luar. Tanggal 3 sampai tanggal 5 adalah satu momen untuk fokus kepada isu-isu atau literasi lokal, dan kali ini adalah kita akan mengambil atau meng-up literasi yang terkait dengan Maros. Jadi apa saja yang terkait dengan Maros yang bermula dari kebudayaan klasik, kemudian sampai yang kontemporer sekarang ini, itu akan kita up dalam satu momen yang disebut Gok Maraja. Makanya tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Yusriadi, sekretaris Gok Maraja ini, bahwa ada banyak poin yang menjadi mata kegiatan yang terbungkus dalam Gok Maraja ini. Misalnya ada karnaval, ada kuliner, ada pameran benda pusaka, ada permainan rakyat, kemudian ada serasehan ilmiah, masih banyak lagi. Bahkan salah satu juga yang amat penting ini karena mencoba menghubungkan bagaimana teknologi tinggi itu mengakomodasi hasanah lokal atau hasanah yang Maros, terutama terkait dengan kars dan segala potensi di dalamnya. Ada namanya video mapping. Ya itulah nanti akan dipertunjukkan nanti di dalam salah satu kegiatan yang terutama di liang-liang Maros pada malam hari. Oke, baik Pak. Apa bentuk-bentuk kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah yang terjadi selama festival ini, Pak? Oh ya, ini penting sekali karena bolehlah kita sebutkan bahwa Gok Maraja di Maros ini adalah salah satu event yang digalakkan oleh pemerintah Kota Maros. Akan tetapi ini melibatkan kolaborasi yang meluas kepada berbagai pihak. Tidak terkecuali misalnya yang tadi saya sebutkan adalah kelompok perwira, ya. Tapi bukan itu saja, karena hampir pertama kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis dengan adat, garis miring kebudayaan itu akan juga kita hadirkan. 2 malam lalu perwira sudah melakukan meeting dengan MAKN, Majelis Adat Kebudayaan Nasional, ya. Itu untuk mencoba
membuat gagasan bahwa bagaimana anggota-anggota MKKN se-Indonesia itu bisa hadir di dalam kegiatan ini. Begitu pula dengan terutama penggerak-penggerak kebudayaan, penggiat-penggiat kebudayaan atau kesenian, baik yang ada di Maros terutama maupun yang ada di luar daripada Kabupaten Maros, juga dilibatkan. Bahkan sebenarnya komunikasi sudah dilakukan sejak tahun lalu, khususnya kelompok-kelompok budaya dan kesenian di Maros untuk melibatkan diri secara langsung dengan menyumbangkan kesenian-kesenian, dan itulah nanti akan terlihat dalam misalnya karnaval, kemudian pertunjukan malam kesenian, ya terutama pada malam pembukaan itu. Kolaborasi kesenian itu diciptakan berdasarkan pada kelompok-kelompok yang ada di Maros. Baik. Begitu. Apakah anak muda lokal turut serta aktif nih Pak Prof? Bagaimana cara melibatkan generasi muda agar tidak terputus dari akar budayanya Pak Prof? Saya menyambung tadi bahwa kelompok-kelompok kesenian yang ada di Maros itu kan kelompok-kelompok anak muda, kelompok remaja. Itu adalah kelompok pewaris masa depan kebudayaan dan kesenian yang ada di Maros. Tapi selain itu juga Gauma Raja ini juga melibatkan pihak sekolah. Pihak sekolah juga misalnya setiap murid sekolah ada diambil 5 atau 10 muridnya untuk terlibat dalam tari kolosal yang nanti akan dipertunjukkan di acara pembukaan Gauma Raja pada tanggal 3 malamnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelibatan, dan saya rasa bahwa ini adalah salah satu strategi yang jitu dibuat oleh Pemda Maros di dalam melibatkan semua elemen-elemen kebudayaan, terutama generasi muda. Dan tentu saja salah satu tujuan itu adalah bagaimana event Gauma Raja ini menjadi satu momen untuk menyambungkan generasi pewaris kebudayaan dan kesenian untuk masa depan. Baik. Begitu saya menuju ke GM Geopark Maros Pangkep dulu. Nah, ini Pak Dedi Irfan B. Pak Dedi, apa ini arti penting status Geopark Global UNESCO bagi kawasan ini, terutama dari sisi budaya nih? Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang ditetapkan sejak oleh UNESCO di tahun 2023 yang lalu, melingkupi 2 kawasan, Kabupaten Maros dan Pangkep. Dan salah satu poin penting di dalam nilai-nilai yang menjadi warisan dunia sehingga ditetapkan sebagai sebuah geopark global, selain kekayaan geodiversity-nya, juga ada kekayaan budaya atau cultural diversity yang dimiliki oleh sebuah kawasan, didukung juga oleh kekayaan biodiversity atau flora faunanya. Nah, ketika berbicara cultural diversity, tentu yang dimaksud di Maros itu adalah kekayaan masa kini, berupa tari-tarian, rumah adat, kemudian tadi disampaikan oleh 2 narasumber sebelumnya tentang banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan, permainan adat dan segala macam. Kemudian juga ada kebudayaan masa lampau. Nah, kebudayaan masa lampau ini yang kemudian tadi dijelaskan merupakan sebuah peradaban dunia, karena secara sains terbukti menjadi lukisan dinding gua tertua yang ada di dunia, sehingga menjadikan kawasan yang berstatus UNESCO Global Geopark ini tentu harus bersanding dengan kegiatan atau event yang skalanya juga internasional. Nah, Gauma Raja ini adalah sebuah kegiatan yang kolaboratif yang bukan hanya lagi menjadi kegiatan di skala regional atau nasional, tapi juga menjadi kegiatan yang sudah berskala internasional. Nah, ini bagaimana integrasi antara pelestarian alam, budaya, dan pembangunan pariwisata dilakukan nih Pak?
Ya, salah satu pendekatan dari 16 fokus UNESCO Global Geopark seperti tadi saya sampaikan adalah bagaimana ini secara global ya, Iya. Mbak Dewi, ada 16 fokus implementasi UNESCO di dalam programnya. Salah satunya adalah bagaimana memuliakan masyarakat adat. Artinya bagaimana kemudian masyarakat adat yang berdiam di sebuah kawasan itu mengerti akar atau roots dari kebudayaan yang ada di kawasan tersebut. Mereka lah yang terlebih dahulu mempopulerkan budaya-budaya yang terkait bagaimana melestarikan alam sebenarnya. Sehingga kalau kita ketahui di kawasan Maros Pangkep itu ada landscape cars yang kalau kita lihat itu bentuknya seperti tower-tower. Nah, kebudayaan masyarakat di Maros Pangkep itu tidak jauh dari roots landscape cars tersebut. Nah, itu yang kemudian perlu dihubung kaitkan bagaimana kemudian Gawma Raja ini hadir bukan hanya untuk melihat bagaimana peradaban masa lampau dan kebudayaan masa kini, tapi bagaimana kita kemudian merayakan. Jadi ini itu seperti lebaran kebudayaan. Iya, lebaran jadi kebudayaan. Gawma Raja ini seperti lebaran kebudayaan. Bagaimana merayakan kebudayaan dan menghubung kaitkan bahwa pelestarian alam terhadap kawasan itu menjadi penting. Oke. Nah, apa langkah konkret yang dilakukan untuk mendorong agar Leang-Leang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO ini, Pak? Iya, saat ini kawasan Maros Pangkep sebenarnya sudah menyandang 2 gelar status. Yang pertama, selain sebagai UNESCO Global Geopark, kita juga sudah menjadi bagian daripada cagar biosfer atau Biosphere Reserve. 2 status ini adalah status UNESCO, dan saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan bersama seluruh stakeholder termasuk teman-teman penggiat kebudayaan dan kami tentu memberikan support untuk mendorong kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang khususnya dan kawasan yang ada di dalam Maros Pangkep ini juga menjadi warisan dunia. Nah, salah satu tentu kegiatan yang bentuk support yang kita berikan adalah melalui pegelaran kegiatan kebudayaan ini. Gawma Raja ini untuk memperkenalkan warisan dunia yang ada, sehingga kami dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep juga mengajak beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi, mengajak kepada 12 masyarakat adat yang 12 UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia. Jadi ada 12 kawasan UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia yang juga memiliki masyarakat adat untuk ikut serta berperan aktif hadir dan di acara Gawma Raja. Dan kemudian kami lagi saat ini mempersiapkan bagaimana kemudian anggota member dari jejaring Global Geopark Network atau UNESCO Global Geopark di seluruh dunia yang memiliki lukisan gua di kawasannya untuk turut serta nanti dalam kegiatan ini. Oke, baik. Seberapa besar potensi Gawma Raja menjadi daya tarik wisata budaya bertaraf internasional? Iya, saya kira melalui kegiatan Gawma Raja ini kita bisa melihat pertama dari kolaborasi yang ada, karena dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan ini misalnya di seminar internasional itu bukan hanya mendatangkan pembicara dari dalam negeri saja, tapi juga menghadirkan pembicara-pembicara dari luar negeri. Tadi disampaikan juga bahwa ada 12 negara yang hadir. Kemudian potensi peserta yang menjadi undangan yang akan hadir baik ikut sebagai peserta kirap ataupun peserta field trip nanti di kawasan. Kita bahkan melihat ini menjadi sebuah potensi
wisata ya, bagaimana memperkenalkan kawasan Maros khususnya dan kawasan secara regional Maros Pangkep sebagai sebuah kawasan tentu ada efek domino dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu adanya kunjungan dalam jumlah besar masyarakat, baik yang masyarakat lokal yang hadir sebagai peserta dan panitia dan masyarakat di luar dari kawasan yang hadir sebagai peserta dan masyarakat internasional. Ini tentu menjadi sebuah sirkulasi ekonomi, memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan Maros khususnya. Iya, jadi ini dan efeknya secara pariwisata pasti akan sangat nyata dengan keberadaan. Saya kurang tahu, ini targetnya sekitar 10.000 ya, 10.000 ya, 10.000 orang yang akan hadir nanti dalam 3 sampai dari tanggal 3 sampai 5 Juli akan datang. Oke, seperti itu. Nah, ini apa harapan terbesar dari panitia dan pengelola Geopark ini terhadap festival ini untuk 5 sampai 10 tahun ke depan ini? Oke. Kalau kami dari Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark berharap yang pertama tentu yang menjadi cita-cita kita adalah sebenarnya bagaimana secara internal masyarakat itu kemudian bangga dan melestarikan serta merayakan kebudayaannya, mengenali akarnya, kemudian bisa menghubung-kaitkan antara bagaimana alam dan budaya itu tumbuh dan lahir bersama. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kemudian tentu secara meluas ini menjadi kebanggaan, kegiatan ini menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan, bukan hanya Maros dan Pangkep, tapi Sulawesi Selatan dan Indonesia, dan dikenal lebih luas oleh mancanegara dalam bentuk promosi destinasi-destinasi budaya dan wisata yang ada di kawasan Maros khususnya dan Pangkep dan Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga tentu sebagai bentuk daripada komitmen seluruh pihak, nah tentu kegiatan Gaumaraja ini akan sebagai pelaksanaan yang ke-6 atau yang ke-7 saat ini mungkin akan berlanjut lagi di kawasan-kawasan yang mempunyai akar kebudayaan yang cukup kuat. Mungkin nanti teman-teman tahu lah yang mungkin akan lebih melihat visi ke depannya pelaksanaan Gaumaraja ini mungkin akan berlanjut di mana gitu. Iya. Baik, ada tambahan mungkin Pak Yusriyadi? Harapannya? Harapan kalau kami dari panitia sekaligus mungkin dari pemerintah daerah ya tentunya bagaimana kita bisa mengenalkan Maros di dunia luar, baik secara nasional maupun internasional. Apa yang mau dikenalkan ya tentu ke khasana budaya, begitupun daya tarik wisata yang ada di Maros. Ini penting dalam rangka bagaimana mewujudkan Maros sebagai destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Saya pikir itu mungkin. Oke, Pak Prof, tambahan singkat Pak Prof. Ya, Gaumaraja telah menjadi satu momen besar di Sulawesi Selatan yang digawani oleh BPK sekarang ini, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan menunjukkan pelaksanaan dengan kolaborasi yang meluas, terutama dengan pemerintah-pemerintah daerah, dan kali ini adalah pemerintah daerah tingkat 2 Maros. Dan ini akan terus menerus dikembangkan karena ini pelaksanaan tahunan. Jadi 2006, 2007 dan selanjutnya. Dan kalau tidak salah setelah Maros ini yang bersiap-siap melakukan pesta Gaumaraja itu adalah Kabupaten Bone. Ya begitu. Sehingga mungkin kata kunci yang penting adalah bahwa Gaumaraja adalah satu momen yang penting dalam rangka
menggerakkan dan memajukan kebudayaan Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini yang terakhir nih ya untuk semua narasumber kita ini. Nah, mengapa kita semua perlu peduli, terlibat dan bangga terhadap Gauk Maraja? Oke, saya mulai dari Bapak Dedi. Ya, Gauk Maraja ini tentu adalah sebuah inisiasi event kolaboratif di mana semua pihak terlibat mengambil peran bersama. Jadi ini adalah kegiatan yang berlangsung saya kira mendapat dukungan seluruh pihak sehingga memperkenalkan kebudayaan daerah dan tentu mengangkat nilai-nilai budaya ini bukan hanya pada taraf nasional tapi juga secara internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark juga menganggap event Gauk Maraja ini menjadi momentum, tahun ini menjadi momentum yang sangat penting karena di tahun yang mendatang status UNESCO Global Geopark yang disandang oleh kawasan Maros Pangkep akan direvalidasi oleh UNESCO kembali. Apakah status ini kemudian memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di kawasan. Salah satu bentuk penilaiannya adalah bagaimana kebudayaan itu dan masyarakat adat itu dijunjung tinggi di kawasan. Nah, Gauk Maraja ini menjadi salah satu evidence, bukti bahwa kita sudah menjadi bagian daripada rekomendasi UNESCO itu. Saya kira itu dari Baik, untuk Pak Yusriyadi, kenapa kita semua perlu peduli, terlibat, bangga terhadap Gauk Maraja? Silakan singkat. Ya, saya pikir Gauk Maraja ini kan merupakan event, khususnya event kebudayaan. Ya tentunya kalau kita bicara pelestarian atau pemajuan kebudayaan, salah satu poin penting yang harus kita pahami bersama bahwa pembangunan kebudayaan itu kan sebenarnya salah satu tujuan akhirnya kan bagaimana kita bisa membangun karakter bangsa. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya, ya tentunya itu termanifestasi bagaimana kita bisa mencintai tanah air kita. Sebuah bangsa yang tidak mengenali atau mengenali akarnya itu tidak dianggap sebuah bangsa yang besar. Saya pikir melalui event ini ya tentunya bagaimana kita bersama mempagelarkan ya tentunya untuk pelestarian karena di situ ada nilai-nilai luhur yang budaya kita miliki dan itu harus kita pahami dan resapi. Dan itu kan akan tergambar dalam bentuk atau termanifestasi dalam bentuk perilaku kita sehari-hari, bagaimana bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyatnya, ya tentunya itu membangun harmonisasi. Saya kira itu sebenarnya poin pentingnya. Oke, baik Pak Prof, silakan dengan singkat Pak Prof. Ya baik, kalau saya melihat bahwa Gauk Maraja ini adalah salah satu yang amat penting, ini menjadi sebuah strategi pengembangan kebudayaan, di mana melibatkan 3 elemen penting. Satu, tujuannya ini adalah sebuah pemajuan kebudayaan yang tentu saja selaras dengan gagasan-gagasan Kementerian Kebudayaan. Kemudian yang kedua, pelaksananya itu melibatkan semua pihak tanpa pandang bulu siapapun yang mencintai dan ingin berbuat dalam urusan kebudayaan. Ayo mari silahkan terlibat. Dan yang ketiga, semua unsur-unsur kebudayaan baik tradisional maupun yang sampai pada kontemporer maupun pada aspek-aspek yang lain seperti terkait dengan masalah lingkungan kebudayaan, bahkan warisan-warisannya secara fisik ya, dan terutama dalam konteks Maros ini adalah menghubungkan dengan Kars, itu adalah terakumulasi semua sebagai satu tema yang amat penting, sehingga bisa kita mengatakan bahwa Gauk Maraja adalah sebuah event yang memenuhi nilainya yang sempurna.
Oke, seperti itu. Baik kalau begitu, karena kita udah di penghujung acara, kita udah dibatasi waktu ya. Jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara obrolan khusus tema Astagita siaran pelestarian budaya dengan tema yaitu Gau Maraja Leang-leang menuju warisan dunia. Semoga apa yang kita harapkan ini bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu terima kasih untuk ketiga narasumber kita, sehat selalu dan semangat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.